Kita lanjutkan. Kita lanjutkan kalimat dari pengarang Al-Imam Ibnu Qayyim ya, masih agak panjang. Jadi kata beliau, pelit itu buah dari syuh. Kenapa? Karena syuh seseorang yang betul-betul berhasrat, sangat-sangat bernafsu untuk mendapatkan harta dari orang lain. Ketika dia dapatkan, otomatis dia tidak mau berikan lagi ke orang lain. Karena dia betul-betul menginginkan harta tersebut. Jadi pelit buah dari kikir, serakah. Wasyuhu yad'u ilal bukhli. Nah, ketika orang sudah memiliki penyakit syuh ya, berhasrat untuk mendapatkan harta, berhasrat untuk mendapatkan apa yang dimiliki oleh dari orang lain, maka membawa dia untuk apa? Melakukan suatu akhlak yang buruk lagi, yaitu dinamakan bukhlu, pelit. Yang pada intinya dia betul-betul cinta dengan dunianya, dia lupa dengan kehidupan setelah dunianya. Wasyuhu kaminun fin nafsi, dan penyakit syuh mengharapkan harta yang banyak, sangat berhasrat untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Penyakit tersebut akan tumbuh, muncul di dalam jiwa seseorang, jiwa. Makanya beliau bahas kan jiwa itu, jadi ketika kita buka bab pertama kali tentang akhlak, beliau membahas tentang jiwa. Masih ingat insya Allah ketika awal-awal pembahasan kita pertemuan pertama, beliau langsung membahas tentang jiwa. Dan beliau sudah jelaskan kaitannya dengan, ya, maksudnya pengarang Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, kaitannya dengan akhlak dan jiwa. Jadi ketika orang itu memiliki akhlak yang buruk, secara otomatis jiwanya juga buruk, jelek. Faman bakhala faqad ata'a syahahu. Barang siapa yang memiliki sifat pelit, bukhul, pelit, maka dia telah mentaati bisikan jiwa buruknya, yaitu dari penyakit apa? Syuh. Jadi dia mentaati merealisasikan perintah dari asyuh yang ada di dalam hatinya, kaminun fin nafsi. Wa man lam yabkhul faqad asa syahhahu wa waqa syarrihi. Atau wa waqa syarrahu. Barang siapa yang memaksiati penyakit syuhnya yang ada di dalam jiwanya, yaitu penyakit seseorang yang mengharapkan harta dunia, sedikit-sedikit harta dan seterusnya, maka dia telah memaksiati. Maksudnya dia tidak pelit ya, barang siapa yang memaksiati, atau barang siapa yang tidak pelit, maksudnya dermawan, maka dia telah memaksiati penyakit syuh yang ada di dalam hatinya atau jiwanya dan keburukan jiwanya. Wadzalika huwal muflih, dan itulah orang yang beruntung, itulah orang yang beruntung yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Hasyr ayat 13. Al-Hasyr ayat 9. Allah katakan, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang selamat dari penyakit syuh, maksudnya tadi gila dunia, mengharapkan harta orang lain jadi miliknya, selamat dari itu, dari jiwa penyakit itu, jiwanya selamat dari penyakit itu, maka Allah katakan, merekalah orang-orang yang beruntung. Merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, Allah SWT tidak menyebutkan pelit, maksudnya bahasa Arab bukhl. Wa may yuqa al-bukhla misalkan. Tetapi tidak berbunyi bukhl. Allah tidak mendatangkan kata bukhl. Paham sampai sini ya? Allah tidak mengucapkan kalimat bukhl di dalam ayat ini, tapi syuh. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kata para ulama tafsir dan tadi Al-Imam Ibnu Qayyim, sumber penyakit orang pelit, serakah dan yang lainnya adalah syuh. Jadi kalau syuh sudah bersih dari jiwanya, sudah aman. Insya Allah dia tidak pelit, gitu maksudnya. Dia tidak pelit insya Allah. Dia dermawan. Orang-orang yang dermawan, orang-orang yang memiliki kebaikan di dalam hatinya dan mengorbankan semua yang dimiliki untuk Allah Subhanahu wa taala dan agama Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimin semuanya, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan di
akhirat. Dia tahu kehidupan dia bukan sampai di sini saja, tapi ada kehidupan berikutnya. Maka dia kejar, dia ingin dapatkan kenikmatan yang lebih daripada di dunia. Dan dia yakini itu, dan dia imani itu. Kemudian kita lanjutkan dari penjelasan pengarang. Ini baru satu baris yang kita baca ini ya. Ya tadi kepanjangan penjelasan tentang syuh dan bukhl. Atau lagi, berapa menit lagi Mas Asad? 10. Ada pertanyaan enggak? 1. Kita cukupkan sampai di sini saja kalimat dari beliau. Saya tambah bahwasanya jadi orang-orang yang pelit itu, orang-orang yang memiliki penyakit syuh atau syahih, susah untuk sedekah, jarang sedekah, apalagi yang sudah sampai nisab, sudah dikatakan wajib untuk mengeluarkan zakat yang 5 itu, dia tidak tunaikan semua. Itu menunjukkan bahwasanya kelemahan imannya. Kelemahan imannya. Kenapa saya katakan itu? Karena dia lebih mementingkan dunia. Ya enggak? Sepakat kan ini? Itu menunjukkan lemahnya iman dia. Bisa jadi betul-betul orang, ya kita katakan dia seorang muslim, tapi imannya betul-betul bobrok, betul-betul tidak ada, bisa jadi. Kenapa? Sangat luar biasa pelitnya, syuhnya. Jadi puncak dari penyakit syuh atau pelit. Sangat-sangat pelit. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dia tidak percaya dari apa yang dia ucapkan ketika pertama kalinya misalkan dia menjadi seorang muslim. Dia tidak percaya akan kehidupan setelah kehidupan di dunia, nggak percaya, nggak yakin. Apa yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran tentang kehidupan surga, kenikmatan surga, dia tuh kayak nggak tertarik. Tidak ada hasrat untuk ke sana, kenikmatan alam kubur. Kemudian dia tidak yakin pula kengerian api neraka, ancaman orang-orang yang mengedepankan dunianya daripada akhiratnya. Dia tidak peduli. Itu menunjukkan bahwasanya dia seakan-akan tidak yakin. Apa bedanya dengan orang-orang kafir yang Rasulullah SAW katakan, ad-dunya jannatul kuffar. Ad-dunya sijul mu'min wal jannatul lil kuffar. Jadi dunia ini, kata Rasulullah SAW, hadis sahih riwayat Imam Ahmad, bahwasanya dunia ini ya, penjaranya bagi orang-orang yang beriman. Banyak cobaan, banyak ujian. Kita enak-enak tidur jam 4, adzan 4 lebih, adzan subuh harus bangun. Atau sebelum subuh kita diperintahkan untuk sholat tahajud, misalkan disunahkan untuk sholat tahajud. Wah, berat nian. Itu berat ya, berat. Nah, berat itulah yang harus kita lalui. Karena kita berada di dunia, dan setelah di dunia diganti, dibalik, kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala. Dan tadi dunia penjaranya orang beriman, dan dunia ini surganya bagi orang-orang kafir. Halal, nggak ada bedanya dengan haram. Semuanya dihantam. Jadi tidak ada sesuatu yang berat. Jadi mereka melakukan sekehendak mereka, mereka mengatakan sekehendak mereka. Itulah maksud dari surga dunia mereka. Maka kita pilih kenikmatan yang lebih daripada di dunia dan di alam semesta saat ini, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang surga Allah Subhanahu wa taala yang paling rendahan saja, level yang paling rendahan, karena yang surga itu naik ke atas levelnya. Yang paling rendah saja seperti seorang raja yang memiliki 10 kali lipat alam semesta. Ya Allah, enak nian gitu. Bayangkan coba, Anda raja, ya. Ini kalau Anda masuk surga yang paling rendahan nih, tapi janganlah, harus tamak juga kita dengan akhirat kita, surga kita. Jangan hanya tamak ke dunia saja. Masuk surga yang paling ringan, paling rendahan, seperti Anda seorang raja memiliki kekuasaan, makanan dan semuanya itu 10 kali lipat alam semesta. Cak mana kira-kira nikmatinya? Habis apa enggak? Tapi insya Allah habis. Maksudnya betul-betul sangat nikmat sekali. Apalagi yang paling atas, yaitu Firdaus.
Kita cukup sekian apa yang kita telah kita pelajari, kita sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.